Terang apa? Terangin dulu deh. Gue sebenarnya angle kiri sih, Will. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa? Gue harusnya di situ di lu. Gak apa-apa sih, tapi di sini gue dapat lighting. Udah, oke. Ready. Oke. Hai guys, welcome back to podcast TSBT. Ini podcast ketiga gue. Oke. Dua aja sama lu. Oh iya lagi anjing sama gue terus ya anjir. Podcast kali ini temanya adalah by ChatGPT. Oke, teman-teman. Boleh pertanyaan. Pertanyaannya semua harus dijawab ya. Aduh ya, ada yang harus gue umpetin. Siapa tuh? Ya Allah guys. Oke. Dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Kiri, sweet dulu. Kalau gue di tengah-tengah. Bilang ya kali satu. Dua. Berarti dari Devi. Oke. Ini masih kalau lo bisa balik lagi ke SMA, apa satu hal yang pengen lo ubah? Gue gak bakal suka sama Jiban. Oke. Dibantu mantan lo waktu SMA. Kenapa? Gue nungguin dia 4 tahun guys, bayangin ngetesan 4 tahun. Gue ngejar-ngejar dia, gue udah confess, terus dia bilang jadi jalanin dulu, terus dia bilang kamu pacaran sampai kuliah atau Jalanin dulu tuh sebagai apa, teman doang? ini ATS. ATS. Kayak ya udah dia tahu gue suka sama lu, gue juga mau jaga komitmen sama lu gitu. Terus dia bilang emang karena dia gak mau pacaran kan pada awalnya sampai dia lulus kuliah. Terus ternyata pas kuliah dia malah pacaran sama orang lain tanpa ada voucher yang jelas ke gue. Kayak yang lu nggak diputuskan, nggak diapa-apain, Iya, tiba-tiba maksudnya- kayak dia punya cewek. Iya, padahal gitu kita masih chatan dengan baik gitu, kayak masih ngobrol dengan baik. Cuman tiba-tiba dia ngupload SG banget cewek lain kayak terus gue selama ini ngapain, jadi kayak mungkin kalau misalnya gue balik ke SMA gue nggak bakal goblok itu lah buat Secegil itu. dan segoblok itu buat ngejar cowok brengsek kayak gitu. Kayak yang ya udah kalau misalkan lo emang nggak mau, mendingan dari awal aja Iya, gitu iya. kan, daripada Gue mungkin waktu SMA harusnya gue ya setidaknya kurang lebih gue harus ngumpulin apa itu ya, apa? Alquran doang tuh yang ada kaligrafi itu yang ngebelin, karena sampai saat ini gue gak ada ngumpulin sampai nembus. Itu syarat lulus bukan? Enggak sih. Oh enggak, soalnya gue dulu waktu MTS waktu SMP gue ada syarat lulus nulis yasin gitu kan. Terus habis itu gue ngerjain, gue nulis, tapi temen-temen gue ada banyak yang gak ngumpulin gitu. Oh sama ada lagi, Apa? Banyak banget yang lu Iya, sekali. kalau SMA mungkin gue gak bakal perang sarung dulu. Jadi gara-gara perang sarung gue dikeluarin dari mata pelajaran aja. karena lu main sarung di kelas, lagi Dan- pelajaran. Enggak, lagi jam kos, terus teriak cewek sampai ke sekolah sebelah. Terus gue dipanggil. Oh, gue mau nambahin dong yang gue boleh. Gue menyesal tidak mengambil waktu SMA. Gue nyesel belajar. Gue udah belajar soskum buat SBMPTN, terus tiba-tiba hamin sebulan SBMPTN gue tiba-tiba berubah jadi saintek. Dan itu kenapa gue nggak lulus SBMPTN. Itu penyesalan banget sih. Penyesalan terbesar. Nah, tapi gara-gara gue ikutin arus, bener-bener gue yang kayak udah nggak ada apa-apanya lagi di mata dia gitu. Jadi bener-bener gitu. Gue kayak mungkin gue akan mengubah gitu sih. Gue nggak bakal ikut-ikutan. Gue ya udah gue jadi diri gue sendiri. Iya, lebih koma ya. Gitu. Oke, pernah nggak ngalamin momen paling malu? Sampai sekarang lu masih ingat? Oh, banyak gimana? Gue berangkat dari rumah gue ke sekolah gue naik sepeda sampai sekolah, temen gue bilang lu gak bisa nggak iya Eka kucing. Oh, Dan itu malah gue bau anjing satu kelas kayak langsung stop dulu. ya gara-gara ini temen gue ngomong langsung nyemprot. Oh iya, terus lu ngapain? Terus gue kayak ya udah gue bersihin nih, gue langsung kamar mandi anjing ya. Itu nanti yang masih ada. Lu banyak sih. Banyak. Contohnya. Udah mau gue sebutin dulu aja. Kayak gue pernah Nggak usah cakep. ini sibuk banget, udah lah kita berdua aja. Gue pernah dulu gue pernah salah nge-getting orang. Kemarin gue malu banget mana posisinya cowok. Terus gue kayak udah gitu itu malu banget, rasanya kayak kita nggak kenal gitu. Gue hampir mirip kayak lu. Salah orang itu gue sebel banget sih. Gue hampir mirip kayak lu. Jadi dulu waktu SD, gue tuh punya teman sebangku namanya Nala. Jadi dia tuh gak masuk sekolah. Terus kan gue biasa emang balik sekolah tuh ke kantin dulu kan, kayak beli jepitan rambut atau apa gitu sama dia kan. Terus alam bawah sadar gue emang selalu ke situ kan, maksudnya kayak ya udah balik sekolah gue ke si tukang jepitan itu. Terus gue kayak ngeliat ini kan, ih
lucu ya Nal, samping gue tapi bukan si Nala, orang lain. Gue lupa kalau misalnya Nala itu nggak masuk, terus kayak itu gue lama banget ngoceh karena gue nggak ngeliat sebelah gue, jadi kayak ngeliatin gitu, ngeliatin gue ngomong kayak hello gue kayak terus si abangnya ketawa aja kalau Neng salah orang Neng katanya. Gue bener juga, gini nggak malu sebenarnya ini apa ya, gue nggak tahu. Gue dulu waktu SMP pernah jajan di kantin pakai mainan. Gue bilang Ini tidak boleh ditiru ya guys. Tapi gue waktu itu gak sadar, abangnya yang nyadarin. Terus gue kayak, ini malu banget, ini malu guys. oh sama ada sekali gitu. Jadi waktu itu gue balik sekolah SMA kan gue les biasanya kan. Nah les tuh emang biasanya jalan kaki kan ke dalam gang gitu tempatnya. Nah di depan gue tuh ada bocil-bocil yang emang lagi main kayak main apa sih main karet kalau nggak salah. Iya cewek. Gue jalan lah. Nah jalannya tuh di trotoar yang emang base-nya tuh kayak solokan yang tutup gitu sih. Jalan gue nggak iya gue ngeliat ke depan untuk solokannya nggak basah, maksudnya kayak kering, cuman malu aja nah bocil. Jadi gue nyusruk truk bener-bener jatuh. Oke. Pernah nggak suka sama orang tapi nggak pernah berani ngungkapin kenapa tuh? Ada waktu itu gue diman, gue istilahnya udah effort segala macam lah, nah gue udah kayak top up sama keluarganya. Terus gue demen, gue lupa ngomong dan gue ditikung sama teman gue sendiri. Gila. Terus akhirnya gimana? Akhirnya Itu karena lu kurang cepet aja. ya, kurang kerjaan. Sakit sih. Sakit sih. Pernah Tapi yang mana nih? pernah banyak. Gak bener gak jadi cekil. Dan kalau lu punya perasaan sama orang, Ya kalau misalkan lu mau sampai pacaran mungkin lu pepe terus. Ya gue kayak gitu juga sih, tapi gue nggak berani sampai kayak yang ngapain. Yes. Berarti pernah. gue juga pernah. Ya sama itu inisial. Tapi ya Gue banget sih. maksudnya kayak ya pergerakan gue kelihatan kalau gue suka sama dia, cuman gue gak pernah dengan gamblang ngomong, gue suka sama lu kan. Cuman kan kayak dengan gue ngasih Lego, gue bikinin dia kalung, gue kasih dia surat, itu kan kayak udah mencerminkan Support banget kalau misalnya emang gue suka sama dia, cuman emang dia dasarnya gak suka sama gue juga kali ya, jadi kayak Tapi kalian psikolog ada nggak sih emang hal yang kayak gitu? Hal yang paling nggak penting banget tapi bikin lo sayang banget sama orang itu, misalkan lo suka sama orang. Apa? Hal yang nggak penting tapi menurut lo penting banget lagi. Kalau kayak gini makanya gue sayang banget nih orangnya nih. Dulu deh waktu lo masih lu. Tentang berapa ya? Iya dah, ya Allah, yang mantannya banyak banget. Gue sama Tiska bersih. iya kita mau punya mantan. Ini dia doang yang pernah pacaran guys. Gue udah sendiri. Lu lebih percaya jodoh itu dari usaha lu sendiri atau emang udah ditakdirin buat lu? Udah ditakdirin. Kenapa nggak ada kayak yang cari? Kalau untuk dulu mungkin gue mikir gue nyari. Kalau sekarang kayak udah kayak dari anak Tuhan mau pilih buat gue daftar gitu. Ya dia privasi nyari. Kalau gue tipe yang atau ya karena sekarang mungkin berarti gue nggak bayang aja kalau misalkan kita nentuin gitu loh, nentuin kayak misalnya kita pacaran terus kita ngomongin tentang pernikahan gitu gue nggak bayang aja karena gue belum ada di posisi itu. Tapi untuk kondisi sekarang gue lebih ke orang tua sih, kayak gimana orang tua gue. Kalau misalkan kayak tiba-tiba kalau kata nyokap gue, kalau misalkan tiba-tiba ada yang datang kayak yaudah gas aja ya gitu. Tapi kalau mereka lihat juga gitu gue sih gitu mengikut saja. Lu Gue tipikal orang yang percaya sama red string teori aslinya. Oke. Emang udah ditakdirin kayak ya kalau misalnya gue nih contoh gue mengejar-ngejar si ini, tapi kalau emang bukan jodoh gue dan bukan ditakdirin sama gue ya nggak bakal bisa nyatu gitu. Jadi kalau misalnya sama gue juga ngapain sih nyari-nyari, kayak udah pasti ntar juga dipertemukan kalau emang semesta juga udah takdirin gitu. Gue mau nambahin. oke. Sebenarnya gue kalau misalnya orang suka mungkin ada, cuman kalau gue sekarang kayak lagi gak mau ada pasangan aja gitu. Sebenarnya bukannya kayak bilang ada aja gitu. Tapi kan yang mau sama lu banyak nih. Karena gue Iya, gue ngomong sama botol. cewek mau samping dulu. Pikir aja deh, barusan lu yang ngomong kan. Oke, gue Yuk. Oh, pernah nggak pacaran sampai PDKT yang berakhir absurd banget? Atau kocak banget gitu? Berakhir ya? Banyak lagi. Absurd atau kocak? Putus ya? Putus Pernah nggak pacaran ya? kalau pacaran
gue waktu SMP. Jadi dulu dia tuh, jadi dia dari pas kan dulu kan ada FLS tuh, terus gugus-gugusan kan, terus gue tuh segugus dan setelah FLS tuh kita sekolah juga gitu. Jadi emang udah tahu dari pas FLS, tapi dekatnya tuh pas sekolah itu. Terus kayak ini gue ceritain dari nembak ya, soalnya pas gue terus kayak dia ketua kelas, gue wakil. Terus kayak ya udah sering chatan gitu. Lu tau gak sih tipikal anak SMP zaman dulu masih BBM, dia nembak gue lewat permainan yang namanya TOD. Itu dia sama teman-temannya berarti. Karena berdua doang. Oke, oke. Dia tiba-tiba banget ngajakin gue main TOD yuk gitu kan. Ayo, gue bilang. Kayak yaudah, terus kayak gue pilih T, dia pilih T. Terus gue tanya kan, lu ada yang lu taksir gak di kelas gitu kan. Terus dia bilang ada. Siapa? Gue kaget kan. Gue juga kayak masalah aja sebenarnya ngasih pertanyaan itu. Terus siapa? Di kelas yang inisial nama D, mana ada gua sama teman gua, Diana enggak. Ada namanya Diana. Dua orang gitu kan. Terus kayak dia bilang ada inisialnya namanya D, dari D gitu. Hah? Siapa Diana? Bukan. Lu kata dia gitu kan. Terus habis itu ya udah kan jadian, dan kira jadian cuman 3 hari. Gue yang putusin. Itu jadian atau ngirim paket. Terus pas 2 sampai 3 hari. Nah itu absurd banget, pas putus udah kita kayak sampai sekarang pun kalau misalnya reunian SMP kita ngebahas itu ketawa karena ngapain sih kita pacaran dulu gitu, kayak aneh banget tuh juga kenapa putusin gue cuma 3 hari doang gitu kan, kayak karena itu jadi kayak absurd aja gitu. Gitu absurd banget sih, aneh aja. Kalau gue tidak lain tidak bukan ya, pasti karena siapa? Ya. Itu bener absurd sepanjang masa yang pernah gue kenal. Kenapa? Karena menurut gue ya absurd aja. Siapa yang mau di apa sih? gak mau cerita tiba-tiba? Ya anjing lo. Nggak. Ya udah gitu, kayak yang dia suka banget bikin ini loh, pergerakan tiba-tiba apa sih, pura-pura set pura-pura gitu, kayak fake gitu ya. Ya fake chat gitu. Terus kayak gue tau gue sebenarnya itu bohong, tapi gue make sure tuh dia bener-bener kayak enggak, gue gak bohong, itu beneran jujur gitu. Ini tuh kayak permasalahan, misalkan gue lagi sama dia lagi ada masalah, gue lagi sama temen gue masalah sama dianya gitu loh. Terus kayak yang terus dia punya nomor fake dulu tuh yang ngechat-ngechatin gue, itu absurd banget sih guys, banyak banget absurdnya aja. Aneh banget. Gue disamperin ke Ayun di foto yang PF. Gue tuh seremnya tuh kenapa dia bisa tahu maksud lu di mana gitu loh, anjir. Kata orang-orang sih kayak yang udah, lu inget enggak lu pernah nyantolin email lu apa enggak gitu. Terus gue kayak Tapi kan emailnya bisa email. Terus gue nggak pernah Tapi lagi. creepy banget maksudnya kalau misalnya sampai dia seniat itu buat ngelacak ya. Tapi kalau gue pikir kenapa dia tuh tahu persis motor gue. Jadi itu tuh emang kemungkinan besar banget faktor yang kadang dia tiba-tiba di situ, kadang dia tiba-tiba ada di mana gue berada gitu. Karena dia ngeliat dari motor gue dan helm gue, jadinya tiba-tiba ya udah dia datengin aja, dia pengen ngeliat aja gue lagi ngapain. Kan kayak nggak banget sih. Tapi gue pernah pacaran di dalam kebijakan. Tapi oh lu tuh masuk kayak cabai-cabai Enggak, itu gue cuma kayak lagi Iseng. trial aja. Ih, parah banget sama Ayo, Kayak ayo sama tabi-tabian Karena dia teman cilak gue. silat. Iya. Oh, cinlok gitu, cinlok. Iya. Gue pacaran cuma 2 jam deh. Lebih parah dari gua. Lebih parah dari gua aja. Gua 3 hari. Karena tiba-tiba kayak Gamut gitu, kayak tiba-tiba gamut. Iya. Kalau gua gitu soal waktu itu kayak, iya pasti ngapain pacaran gitu. Terus putus. Ya namanya juga bocah, Jir, gimana sih, belum ngerti. Apa sih? Ini kita podcast aja udah 2 jam. Masa ya lu nembak tapi enggak. Apa? Nembak Dia yang nembak kalau enggak ada. Ada yang kayak Kayak gue nih. Tapi dia yang mutusin. dia mutusin. Oh, dia Karena mutusin. dia udah punya cowok baru. 2 jam. Ya. Aneh banget anjir tuh. oh itu namanya Sama ada lagi. tabi-tabian. Gue waktu itu pernah diputusin sama nyokap gue. Diputusin sama nyokap gue. Gara-gara waktu itu gue pacaran lagi puasa. Dimutusin sama nyokap. Oh, Pacaran tapi lagi puasa. goblok kan. Jadi kalau misalkan mau pacaran, puasa nih 30 hari off dulu. Enggak boleh pas buka. Dan yang ngechat cewek gue nyokap gue. Anjir, itu sakit sih, jujur. Sakit sih. Terus
lagi ya. Banyak sih ya Paling soalnya. standar 2 jam sama seminggu dah. Seminggu. Oke. Gitu ya. Sama jadian ada orang tapi kayak nggak rasa lapar. Harus pasaran gimana? Kenal kayak karena gue dulu kan pacaran kan kayak dia orang lugu kayak nggak apa jauh-jauhan dikit segala macam gitu. Aneh guys. Berapa jumlah mantan lo? Ini pertanyaan selanjutnya. Anjing. Dari TK, Mantan. dari TK. Mantan pacar kan, bukan mantan pacar. Tadi kan ada SD meskipun. Susah ini ya. Mantan macam dari SMP. Dari SD lah. SD gue nggak. Kalau gitu lah Dari SD ya kan. udah Dia ada sama gua. tapi ada yang suka sama gua. Maksudnya yang ngejar-ngejar gua ada, cuman kayak bukan nggak Sama gua. apa sih masih bocil SD gitu maksud gua, kenapa harus cinta-cintaan? Kan lo ya. Kalau gue dari SMP aja gue mantannya ada 4. Anjing, gila ya. Kakak kelas 2 seangkatan angkatan kita juga. 4 SMP tuh. Paling bentar SMA. SMA enggak gua ada. Oke. Pas kuliah ada berapa ya? Terus kuliah ada berapa ya? Nah, banyak banget nih. Kayaknya 10 Ya, deh. 5. Dia kayak Haikal aja. Sensor ya. Enggak enak. Iya benar. Maksud gua habis putus aku ada lagi, habis Apa putus lagi? ada lagi Lagi. gitu. Kayak yang gue nggak tahu tapi kayak kenapa? Kenapa banyak banget? Enggak, gue pengen tahu aja perspektif cowok seperti lo, cowok seperti Haikal. Ya itu. Tuh. Apa persepsi mana banyak? Enggak maksudnya kayak Kenapa lo nggak bisa banget sekali aja nggak ada pasangan gitu, langsung cari lagi yang Karena lain? kalau dulu gue mikirnya kayak ya beda teman ngobrol aja sih. Kan ada teman lo soleh, itu teman ngobrol. Tapi sebelum kuliah tuh gue bener-bener introvert. Dan kayak tipikal gue tuh kayak Raka. Raka. Ya, karena gak dibully gitu kan. Gue dari STK tuh emang gue udah dibully. Iya kak. Iya. Nggak percaya tuh. Gak percaya gue. Gue nggak percaya. Gue nggak percaya guys. Maaf ya. Gak percaya kan? Nggak percaya. Karena gue belajar bandel gue itu SMP. Gue tahu anak ketua, itu bandel gue di situ. Bilang Iya 9. Oh iya makasih. 9. Jadi tambah-tambahin gitu. Jadi tambah-tambahin. Oke. Kalau gue jujur banget. Berapa? Apa? Ini mantan apa sih itu nggak sih? Itu mah mana persen cuma satu ya? Enggak. Enggak. Enggak banyak. Oke. Kalau gue satu doang Satria itu. Tapi waktu sama Satria, gue tuh pas kelas 8 atau kelas 9 itu gue lagi kayak berantem gitu sama Satria. Terus itu tuh benar-benar sampai yang kayak kita gak chatan, gak apa-apa gitu kan. Terus ada di kelas gue kayak yang kita tuh sebelang-sebelangin gitu, kita sebelang-sebelangin. Terus si cowok ini tuh taunya gue udah putus, gue udah putus sama Satria ini. Terus dia mulai lah, pas gue lagi bisa dibilang apa sih, break dia itu dia masuk ke gue respon karena emang Satria juga nggak ngechat gue gitu kan. Ya udah gue respon jadi dia tahu jadi kan lah gue sama si cowok ini. Nah terus tapi tuh Satria nggak ada ngomongin gue juga waktu pas gue udah jadian, jadi kayak ngerti nggak sih lo? Terus abis itu akhirnya dia rupanya ngehubungin gue setelah berapa bulan, berapa minggu buat ketemuan gitu, ngobrolin lah gitu. Akhirnya kita ngobrolin di belakang kelas. Terus pertama kali yang gue ngomong ke dia apa coba? Kan kayak kita udah ketemu nih, kayak gue ketemu nih sama lu, kita lihat-lihatan kayak gini. Gue langsung ngomong kan kayak, ya udah tau kan mau ngapain gitu, kayak ya udah ini putus gitu lah sama Satria gitu. Terus ya udah, kayak iya gitu. Jadi kita putus ya gitu. Jadi kita putus. Terus gitu, ya udah, gue lanjut sama si mantan gue ini yang satunya kayak cuma berjalan 3 bulan putus. Terus ya, udah agak lagi 3 bulan. Iya anjing kayak masuk. nah, terus itu lu daripada lu 2 jam tahu. Banget anjing. Terus habis itu pas gue udah putus main 3 bulan nih, gue balikin lagi sama Satria. Goblok. Dan 7 tahun men, ya kan? Gue beli contoh ya teman-teman gak baik. Basi, udah 2 doang. 2 doang. Satu. Ya apa anjing? Apa sih sebutin di sini gila. Sebut coba.
Enggak dong. Tapi kan itu berhubungan maksudnya. Kagak, Bangki. Tetap aja dihitung. Hah? Itu mah. Enggak tahu guys. Hitung. 1. Oke. Gua mantan pacar gua ada 3. Mantan ada 3. Bentar. Hitung dulu. Tapi banyak itu dulu maksud. Nah, 10 anjir. 6 doang aja. Doang, Kak. 6. HTS gua 6. Mantan HTS maksudnya bukan HTS tentara. Mantan HTS gua 6. Mantan gua 3 doang. Mantan pacar yang benar-benar pacaran. Itu SMP 1, SMA 1, kuliah 1. Tapi kenapa sih lebih suka HTS? Bukan gua yang mau. Cowoknya emang anjing aja. Iya. Tapi tanggapan lu sama cowok itu gimana? Cowok selingkuh. Ya, ada sih. Ada sih. Kacau kan? Coba kan bentar bang. Gak boleh, gak boleh. Gak boleh. Punya nggak? Lu punya temen, tapi lo berharap lo nggak kenal dia. Pengen kenal? Dari lu. Ntar gue pipip tenang aja. Ini gue juga Ada lah. cekmen. Apa kenapa? Ya gua ngerasa gua nganggap dia teman, tapi dia nggak nganggap gua teman. Maksudnya gimana ya? Teman, cuman perlakuan dia ke gua tidak seperti teman aja. Maksudnya kayak bukannya gua mau dibalas budi ya, cuman Dibalas budi. maksudnya balas budi. Gue malah mikirnya dibalas budi. Jadi teman lu budi. Dibalas bukan begitu. Maksudnya kayak ya gue juga pengen gitu. Maksudnya Teman. Enggak kayak kalau misalkan pernah tuh dari dua arah. iya 2 arah, nggak yang searah doang dan sepihak gitu. Karena itu sakit guys. Itu lebih sakit daripada patah hati karena cowok menurut gue. Iya. Terus mana Itu- gila sih? Itu lebih penting juga. Kalau gue itu. Gak tahu ya. Gue tuh selalu dihimbau sama nyokap gue kayak yang kamu gak boleh 100% persen percaya sama temen kamu gitu. Benar. Karena yang bakal ada tuh bukan temen kamu, karena yang bakal ada kalau misalkan kamu kesalahan adalah keluarga gitu. Itu dari sebelum gue ngabah tuh selalu kayak sebelum setiap gue masuk ke jenjang kayak SMP, SMA, kuliah, gue tuh selalu dikasih tahu kayak gitu sama nyokap gue. Tapi jujur, sorry gue potong, gue iri sama relationship kita sama keluarganya gitu. Karena dia tuh kayak bisa cerita ke emaknya, ke bapaknya gitu. Sedangkan gue tuh nggak sedekat itu sama ibu sama ayah gue gitu, apalagi sama adik gue. Jadi gue nggak bisa curhat tentang itu. Jadi gue emang orangnya emang butuh teman, makanya gue bisa. Ada apa? Bener. Iya lagi video. Oh, gitu. Maaf. Lagi video. Emang gak bisa baca lainnya. Bener-bener ya. Kita lanjut. Kalau gue malah waktu itu gue ngerasanya kayak yang gue ngerasa gak bener gitu apa kata nyokap gue kayak yang apaan sih namanya juga masih mencari jati diri atau kayak gimana gitu. Tapi seberjalannya waktu ternyata itu sangat-sangat relate guys, kayak yang kita dikecewain teman, kita dikhianatin, itu tuh bener-bener yang kayak Iya. oh baliknya ke keluarga lagi nih, oh baliknya ya kalau misalkan jujur kalau misalkan disuruh nyokap gue pengen banget gue cerita sama dia pasti kayak kalau gue gak mau banget gitu loh, gak pengen semuanya gue ceritain atau kayak gimana. Sedangkan nyokap gue yang kayak udah cerita aja apa yang gimana gitu, sedangkan gue yang kayak anjir gak mau gitu. Sampai akhirnya gue sering banget kayak nyokap gue yang marah, bener-bener marah gede banget. Ya lu tau kan kalau misalnya di chat sama nyokap gue, Suci di chat sama nyokap gue tuh sampai pernah datang ke Mas Suci Iya tahu. nangis berdua sama Suci. Jadi kayak ya ampun ngapain sih gitu. Suci juga bukan teman terbaik gue, lu ngapain nangis sama Suci gitu. Waktu itu gue seperti itu yang mikirnya, kayak yang kayaknya temen gue yang baik di untuk kuliah ini nggak ada deh gitu. Tapi ya udah gitu kan, gue rasanya waktu kuliah bertambahnya semester bertambah apa sih, teman-teman kita lama-lama hilang itu Iya susah banget. iya. Gila Jujur gila ya. banget bener-bener. Kayak dari yang emang sedekat itu sampai bisa sampai sekarang aja kayak buat sama dan ngobrol Segan aja banget. jadi aneh, jadi segan, jadi asing aja. Kayak bukan temen dekat, kayak dulu nggak pernah deket sedekat itu gitu. Jadi kayak Padahal deket banget gitu iya dulu. sedekat itu. Gitu sih. Tapi People come and go guys. iya, people come and go. Tapi gue merasa kayaknya kita terlalu sama deh. Iya. Enggak, ini mau yang ini loh, yang
ngerasainnya tuh pas gara-gara orang-orang udah pada punya cowok. Oh iya. Lagi dan lagi permasalahannya itu guys sebenarnya. Tapi gue bersyukur juga sih kenapa gue apa ya waktu itu emang gak ada cowok, jadi kayak gue apa ya nyadar aja kalau misalnya emang nggak semua orang bisa dijadiin apa ya temen itu gak bisa 100% dijadiin tempat bersandar. Karena kalau misalkan dia udah punya cowok atau punya pacar, Ya udah, tinggalin kita pasti dia sama pacar. Karena prioritas dia bukan kita lagi. Yes. Dan kita sebagai temannya juga harus ngerti. Ini bener Sandra Makassar. Ya gitu sih. Soalnya gue berat banget, gue berasa awalnya sama Tuti, sama Audrey ya. Kalau Audrey kan gue gak terlalu deket gitu kan. Kalau sama Tuti tuh berasa banget. Terus gue yang kayak akhirnya Dia udah deket banget. gue mewajarkan kayak memahami karena apa coba gue tuh selalu ngomong kan nyokap gue awal-awal gue nggak terima tuh kayak yang "Apa sih anjir kenapa lu priot dari cowok lu gitu karena gue protek banget gitu loh kan sama teman kita takut temenan sama lu buat temenan sama lu gitu mungkin kalau punya pacar pasti gue ada rasa kayak yang anjir lah gue deket lagi sama dia mau bisa main lagi gitu jadi berjarak gitu itu tuh gara-gara emang itu kan nggak punya sosok ayah gitu kan jadi gue perlahan-perlahan kayak dia punya sosok ayah dan gue gak bakal bisa jadi posisi itu karena gue cewek karena gue hanya temen dia gitu gue bersyukur banget sih sebenarnya dia punya galuh gitu tapi banyak sebenarnya juga maaf ya Suci gitu gestar kita emang sangat diam ini dari tadi sangat-sangat tidak interaktif ya dengan podcast ini Benar-benar diem. Kalau gua- karena banyak kerjaan pasti ya lanjut Kalau gue kayaknya waktu kuliah doang sih, gue berubah semenjak mau gue masuk circle absurd kayak gue dibilang trik sama orang segala macem dan gue kayak orang gak sadar pas gue terakhir kayaknya nggak lama sih dalam dari ini gue ada member baru terus dia bilang gue freak terus dia nasihatin padahal dia sendiri freak gitu jadi gue memutuskan untuk keluar dari grup ya maksudnya lo ngapain nasihatin gue kalau lo sendiri juga freak gitu. jadi kayak sebenarnya tidak boleh menjudge orang padahal lu belum sempurna ya lanjut Jadi ya sebenarnya ya itu satu lagi gua dulu kuliah karena gue sering juga nongkrong sama anak-anak prodi gua itu yang mabok segala macam lah itu yang mabok dari situ pergaulan gua pribadi gua jadi rusak ya saya gua udah yang mengenal rokok dan macam itu kayak semester 3 jadi kayak gua bukan gua diri gua lagi yang dulu kayak diri lu yang dulu bukan diri lu yang sekarang yes Ku yang dulu bukan. ting ting kan anjing ya kira motor lu buat ya emang udah gue cek ya maaf ya kita iklan dulu teman-teman bye bye Oke, welcome back. yes 11.45 kali ya Pak? yes boleh kan tadi lu bilang kalau aku itu berubah dan lu ngerasa dulu lu yang tadi lu bilang kalau misalnya lu tuh dulu kayak kakak introvert dan lain-lain gitu Ya. menjadi diri lu yang sekarang di mana sih berarti perubahan yang bagus dong Iya, ya itu gimana gimana caranya? Gua menjadi orang yang muda ini terlalu menjadi orang baju oh kan jadi kayak kayak lu bayangnya seorang anak sekolah bilang kayak lu Tiba-tiba diberi orang tua segala macam kayak diatur gitu kan gue sendiri pun juga gak mau dari orang itu dan gue mencoba hal-hal baru juga tadi yang udah orang kelas terus gue biasa bocah yang selalu dulu balik sekolah langsung balik cuman coba balik sekolah warnet tadi kayak keluar lah gitu lu ya melawan gitu melawan secara halus Fuck the rules. tapi gue punya satu fakta sih ada orang yang nanya ke gue Git, kenapa deh Zuldan yang dulu sama sekarang beda banget ya, tapi kita pernah ketemu orangnya bedanya tuh apa kayak yang dulu tuh gak banyak ngomong tapi sekarang bener-bener yang kayak harusnya dia bisa diem banget ngomong mulu gitu ya kenapa dah gitu gue ngerasanya kayaknya apa dari dia setelah magang bener-bener ya apa? setelah magang gue apa iya kayak Itu kerjaan nonton dulu. kayak lu abis selesai magang tuh kayak yang jadi Wildan yang Enggak sih, karena gue balik lagi yang circle gue tadi yang gue keluar tadi gara-gara itu terus gue ya sekarang menjadi orang yang
kerja lagi karena banyak orang yang bilang segala macam. Ya juga untuk keluar dari itu untuk beli. Berarti jangan dengerin kata orang tahu yang sumpah lu jadi diri lu sendiri sih. Asli dah. Bener. Lu takut kan? Takut dibilang fake lagi, takut gitu-gitu kan? Benar. Padahal tadi lu nggak punya, terus tiba-tiba ada orang yang ngomong kayak gini, padahal dia belum tentu nafri. Padahal Iya. itu nggak bisa jadi. Dan awal mulanya yang bilang orang dia nggak kenal gua, cuma dapet subscribe gua doang. Kayak dia dapet subscribe doangnya, jadi dia udah ngecap gua free. Apalagi itu bisa dibilang circle lu. Ya, Sakit banget sih, buset. Kenapa lu gak bagaimana aja lah? karena kalau kata nyokap gua tipikal orang yang gampang ngomong, makanya kita di komen sama nyokap gua kan. Kalau itu jangan gampang terjadi emosi, karena orang yang gampang emosi dia bisa dimanfaatkan orang. Betul. Tiga mau emosi nih, ini orang nih. Maksud gua kan emosinya yang gitu, bukan Iya, iya, kayak apa gak sih, ya menonjol enggak. Next question. Oke, kalau gue tipe yang kayak gitu juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan kayak oh udah ada orang yang udah ngasukan nih sama gue gitu, pasti tanpa sadar kayak kita jadi kayak agak peduli apa gimana gitu kan sih. Ya, Terus ya udah. Padahal dalam hati kita tuh kayak kita langsung oke apa sih? nah Itu gitu gue pengen banget mengungkapkan atau kayak gimana ya ngapain juga kayaknya terlalu berlebihan deh kalau misalkan pecah atau kayak gimana. Tapi gue pernah ada di posisi kayak gitu juga, maksudnya kayak yang ini yang persisnya banget tuh gue pernah dijauhin sama teman SMP gue di tahun terakhir, hari-hari terakhir gue di SMP. Jadi kayak udah mau wisuda banget itu tuh teman-teman satu geng gue itu memusuhin gue. Jadi kayak ada yang ngefitnah gue, adu domba gue gitu lah, dan nama gue jadi jelek, dan mereka nggak mau ngasih tahu alasannya ke gue. Jadi kan kayak hello, ayo dong kita apa ya ngobrolin masalahnya apa gimana nya gitu. Tapi sampai detik ini, sampai gue kuliah, gue belum tahu penyebabnya apa. Padahal tapi menurut gue orang kayak gitu jahat. Maksudnya kalau misalnya lu emang gak suka sama satu sifat orang, lu ngomong aja gitu di depan orang gitu, jadi kita tahu dan bisa introspeksi gitu. Kalau gitu kan jatuhnya jadi nyalahin diri sendiri dan malah ya udah jadi jatuhnya gue salah gitu. banget Itu jahat banget. itu sampai benar-benar yang gue ngerasanya anjir kenapa dah gitu, kenapa asal gue tuh apa gitu kecil banget ya Kayak gitu ya. kayak tiba-tiba dijauhin, tiba-tiba diomongin, tiba-tiba di sini sih, tiba-tiba wah Itu. Jadi kayak mikirnya, gue salah apa ya? Jadi kayak selalu ngerasa kurang kan jatuhnya. dan kayak yang misalkan gue temenan itu gue teman cewek doang, temenan sama cowok doang, tapi sih kalau begini ngomong lah pasti gue nggak tahu apa yang diomongin, apa yang di gitu loh. Jadi kayak wah gila banget sih. Dari situ sebenarnya gue yang kayak milih teman banget deh gitu. Tapi alhamdulillah gue di SMA mendapatkan teman yang sangat baik karena cewek semua ya. Dan emang dasarnya punya sifat yang baik-baik juga, alhamdulillah sih. Oke, next. Gue tuh pernah dijauhin sama temen gue ke SMK gara-gara dia ngiranya cowok yang dia lagi pacaran tuh suka sama gue, dan guanya juga suka balik. Padahal enggak guys, jadi gue nggak suka sama si cowok itu, cuman ternyata emang cowok itu beneran suka sama gue. Terus kayak gue juga nggak tahu kalau misalnya cowok itu suka sama gue, dia juga nggak pernah ngomong gue kan. Nah gue dijauhin tuh gara-gara itu. Terus gue jadi kayak jauh dan kayak terus akhirnya kan karena suatu pemantik masalah itu dia jadinya jelek-jelekin gue tuh ke arah mana-mana gitu, si Desti inilah, si Desti itulah, dan jatuhnya jadi gue kayak jadi oh gue berarti nggak boleh kayak ginian. Jadi gue tuh ngikutin apa kata orang banget gitu, kayak nggak dengerin kata orang banget gitu. Kalau orang bilang gue nggak boleh kayak gini, gue nggak boleh kayak gitu, padahal itu juga tidak sepenuhnya dibenarkan ya guys. Jadi kayak jangan kayak gitu. Terus kayak pas gue kuliah jadi terjadi lagi sebetulnya, cuman di sini gue udah tahu cara ngatasinnya kayak gimana, dan gue jadi kayak cuek aja sama kata orang lain. Yang penting jadi diri gue sendiri aja. Coba kalau gua ya, teman-teman yang terakhir itu, teman gua terakhir, circle terakhir, karena si member baru ini yang baru jalan circle gua, dia udah tau ya, apalagi terakhir Jangan agak gua aja ngantuk doang anjing, karena gua ngantuk anjing, enggak gua ngantuk doang anjing ini, enggak gua kayak gini mantra yang tuh, Oke. ya itu jatuh sama, oh gua dapat kabar terakhir dia lagi deketin mantan gua.
Oh my god. Bawa mobil Oh my mereka. god. Motif ternyata ada gudang di balik batu. Wow. Dan yang terakhir itu dia putus di tempat magang gua, dan gua kena omel gara-gara dia beri akses dia untuk ketemu sama ceweknya gitu, karena si cowok ini kayak maksa gue secara halus juga. Itu istilahnya kayak mungkin gua udah ketiban tangga, ketiban apa lagi ya anjing banget orang yang berani. Gue bukannya gua menuntut orang-orang baru ya, cuman kayak kalau tiba-tiba ngecokin kayak orang Kayak yang gue tuh deket banget kalau misalkan ada orang kayak pasti pengen pecah kayak gitu loh. Nanti nggak sih? Baru banget kemarin. Tapi ini dipikir aja ya. Iya, nggak ada. Taruh nggak dulu. Gue juga soalnya kan Iya, kan pas TA ini nggak maksudnya nggak? Enggak, maksudnya masalahnya sama kan. Maksudnya lu tahu kan, Ya, lu tahu lah kayak gua kayak gimana waktu itu. kalau gue pure karena dari hati terdalam gue ngerasa kayak yang lo apa sih lo tau Iya, dan kayak deket gitu dan kayak gua ngerasanya kayak dijudge banget sama mereka kayak anjing kayak ya udah sih lu juga nggak perfect banget gitu, dan ya udahlah anjir. Terus kayak jatuhnya tuh selalu gue yang salah aja gitu kalau temenan sama mereka. Cuman kayak mereka baik banget sih, baik banget, sumpah gue masih respect. kata-kata kacamata orang ini Dan gue dulu kan deket banak, maksudnya kayak gue sama anjing cerita apa ke dia, Shit, man. cerita apa ke dia sama kayak kepalika gitu lah istilahnya kan. Dia tahu seluk beluk dan lain-lain. Kayak lu udah tahu sifat gue kayak gini, kenapa lu masih ngejudge gue kayak gitu kayak baik-baik bisa ngalit ya. Maksud gue, dan gimana ya, yang gue nggak respect banget tuh yang pas lu tau ya, lu nggak ada ya, jadi Suci ngomong ke Rena kalau misalnya gue bilang Rena itu kenapa gue jelek karena Rena itu jadi produser pelit. Gue ngomong kayak gitu, nadanya bercanda, Bin. Gue sambil ketawa. Suci ngomporin lah ke si Rena sama Farika. Mereka bertiga di kamar, gue di luar dong sama Rehan. Di situ, di kamar itu, Farika teriak anjing gitu pokoknya. Dan gue nggak tahu tuh gara-gara apa kan awalnya. Terus tiba-tiba saat itu Rena nyamperin gue, terus minta rembus duit art yang kepake kan. Terus dia bilang, kan gue dibilang produser pelit lagi sama lu, gituin gue di terus gue di situ belum tahu kan masalahnya apa nih. Akhirnya ya udah, itu benar-benar sindir-sindiran. setelah dari situ Iya, benar-benar sindir-sindiran parah banget guys. Maksudnya kayak nggak di gua nggak ada ikut di rumah ada sebenarnya dari pas syuting juga. kalau itu gue juga sih gue ngerasa juga mau diapain tapi gue juga dapet cerita dari mereka pas kan lu balik terus habis itu gue datang tuh, terus habis itu ya udah Farika sama si Rena ngomong lu diomongin juga Bit sama si Despi gitu. Apaan ada Suci di situ. Guys, itu tuh kenapa sih mereka tuh kayak, gue bingung deh. Tadi itu gue bilang kan, apaan sih gitu. Terus Farika tapi yang ngomong, iya kan si Suci nanyain kan, gimana bisa di syutingan gitu. Terus habis itu ya udah Despi bilang, apaan? Kita mah kebanyakan dibantuin yang ngerjain dan di sama Adi gitu. Terus gue, Guys, dari dulu gimana gue bentar? gue bilangnya gini, Dit. Oh aman, kita soalnya kita dibantuin sama, beda kan? Iya. Maksud gue penyampaiannya beda. Nah, tapi dari situ waktu gue tahu itu gue juga dari sebelah sih sama lo. Enggak guys, Karena emang salahnya nggak tahu pop dari orang yang langsung gitu loh guys. gue bingung banget. Waktu jalan dulu kan terjadi mermaid. Lu kalau tahu, gue kalau jahat ya, gue dari pas mereka ngomongin lu di Pakai belakang. gobloknya gue. Pas mereka ngomongin lu di belakang, itu gue langsung ngomong ke lu. Kalau gue jahat ke mereka, Iya. lu tau lah, lu ngerasa kan pasti. Gue nggak usah ngomong gitu, gue tau lu ngerasa diomongin dan di. Itu yang gue rasain ya karena gue gak bisa ya maksudnya gue gak bisa nanya ke lu, gue gak bisa ke personal lainnya. Gue tuh mikir ini 3 orang cewek di kelompok gue ini, wah anjing gue ya udahlah, gue kalau misalnya udah mau diomongin jelek atau kayak mulai gitu gue udah yang ya udahlah gitu kayak gitu. Terus abis itu ternyata Farika pernah punya perasaan kayak gitu juga sebenarnya. Terus gue bingung kan, oh ini tuh mereka berarti nggak komunikasi, mereka tuh nggak sekongkol, gue sempet kayak gitu nggak sekongkol ya gitu. Emang masing-masing ternyata gitu. Terus habis itu yaudah tulis itu gue udah lumayan legaan. Nah pas syuting ini gue tuh berasa banget kita bener-bener masing-masing ini ya job desk bener-bener yang kayak tapi rival banget. Tapi emang bener sih guys, berarti temen dekat tuh bukan berarti bisa jadi partner kerja menurut gue ya. Bener banget. Karena emang jadinya jadi kayak gini gitu.
Dan oh itu TA gue yang notice kan Rehan. Kayak pas gue selesai rilis balikin prop kan jam 4 pagi tuh, jam 4 tuh baru beres kan, kalian udah pada balik ya, pasti udah pada istirahat. Cuman tuh gue belum beres, gue masih ada tanggung jawab properti kan. Itu gue ngantarin properti balik di rumah Rehan, dan nyamperin gue salamin, nyelamatin gue aja doang aja. Halo, bip, enggak, itu nggak tugas ya, biar jalan masuk itu. Dia nyelamatin gue, selamat ya lo udah rilis. Dia tiba-tiba meluk gue, terus kayak dia bilang, kalau lo mau nangis aja, nggak enak ngeliat lo nangis di sumpah, gak enak ngeliat ngeliat banget lu nahan nangis di lokasi syuting. Dari pas setting belum jadi lu udah panik, gue tau lu udah mau nangis di situ, kata-katanya gitu kan. Emang gue serius, gue udah mau nangis di situ karena Bener, berarti bener hati gue banget. jangan, iya gitu, gue untuk lapar ya, gue untuk lapar gitu. Jadi kayak akhirnya kan gue tapi waktu itu masih sosokan gak mau nangis, kayak gue masih nahan diri, maafan sih, karena gue tidur lah di situ. Lu mau gue ambil dulu nggak? Dia tahu gue capek, dia tahu gue capek. Terus kalau gue nangis di situ, kalau lo tahu kan gue nangis kejar. Terus ada Keno, akhirnya gue ceritain ke Keno juga baru tahu kan masalah drama perkelompokan kita tuh kayak gimana. Terus ya udah, dan itu kan gue jadi jarang ngomong juga kan kalau Luna. Gue jarang ngomong kalau misalnya lagi rame ngumpul di Lebak Bulus, gue datangnya telat gitu, telatin gitu kan. Jadi kayak ya udah ngobrol sebatas ada perlu aja, bukannya emang kayak dulu gitu kan. Tapi gue sedih guys, kayak anjir dulu sedekat itu, tapi sekarang juga seperti ini cuma karena satu masalah yang seperti itu gitu. Kayak Tapi balik lagi sebenarnya apa coba? Kalau misalkan dilihat ya seperti itu, gue beberapa temennya ada benar-benar teman-teman yang deket sama dia, benar-benar deket banget dulu dengan dia, itu tuh sekarang berujung tragis, tidak pernah ngobrol sama sekali. Ya kayak gini, contohnya kayak Devi, kayak gue, kayak sayang gak sih mungkin lo temenan lama tapi lo cut off cuma karena masalah ini gitu. Kayak ya gue tahu apa sih gue jelek, gue sampai minta maaf sama lu, malah baca gak ada yang gue sama mereka. Jadi gue nangis terus. Jadi pas di Lebak Bulus ngumpul kan yang ngedit itu, gue nggak kuat karena emang disindir banget kan, tuh parah banget. Itu tau sendiri kan mereka kalau ngedit kayak gimana kan. Gue nggak kuat kan, akhirnya gue nelfon Keno lagi ngedit di rumah Dirga. Gue dijemput ke rumah Dirga, gue nangis kan. itu makanya pas gue abis lu pergi gue datang anjir. Iya, itu gue nangis. Gue gak kuat banget dia masalahnya. Kalau misalnya gue di situ makin parah menurut gue ya. Oh ini ya benar. Parah banget tuh karena kenapa lu jelek-jelekin ke kelompok lain, kelompok kita gitu, kayak lu pengen ngevalidasi. Gue enggak. Ya, lu. Dan itu kan gue bener-bener aja bercanda gitu. Maksudnya kan gue taunya Siti nggak tahu apa-apa kan soal masalah kelompok kita, dan itu gue juga ngomongnya juga bercanda. Kayak apa sih semua omongan gue tuh digoreng gitu, aneh banget gitu. Kadang orang itu tuh karena pengen ada topik aja guys, jadi gak bisa bedain bercanda nadanya gimana gitu. Tapi juga sambil ketawa gitu. Kalau nggak bercerita nih kayak anjing, gue nggak pernah ngejelek-jelekin Rena kayak gimana enggak. Dia aja nggak tahu kalau itu bercanda. Ya Allah. Lah, ya sama aja sama mereka dong, Dit. Mereka juga jelek-jelekin lu di depan Suci. Ya sama aja dong. Kayak aneh banget deh. Itu guys, masalahnya kayak yang list banget di apa ya? Kalian tuh belum sempurna anjing. Gue ngasih tahu ini juga kan, akhirnya gue ngeliat chat lagi nih. Kayaknya juga marah. Ini mah konfirmasi aja ya guys. Iya bener kan. Serius, gue beneran Dit. Kalau sama Desi kan bisa begini ya nih. Kalau sama Rena anjing itu berarti berani nggak lu ngomong kayak gini ke gue berdua nih, coba. Anjing dulu banget. Nah ini mah beneran Dit. Gue ngomongnya juga Rena tanpa Dandi adalah nggak ada apa-apa. Nggak bisa apa-apa. silakan tunjukin kalau misalkan lu tanpa Dandi, silakan Rena boleh tunjukkan. Ini gue terus tunjukin kalau misalkan. Nah, soalnya kayak aneh aja gitu. Semua omongan gue jadinya jelek aja gitu. Padahal tuh kayak ya biasa aja gitu ngomongnya kan. Dan makanya gue kesel juga, makanya gue kayak nangis sampai nangis tuh karena anjing apaan sih nih, omongan gue tuh digoreng semua, kenapa sih? Makanya gue milih diem kan, bener-bener diem, ya udah, gue nggak mau ngomong apa-apa. Tadi Arya Malas fun fact-nya ya, ini kayaknya Melintang doang yang tahu. Gue tuh sampai waktu proses kita sampai mana ya? Gue lupa. Sebelum yang mau syuting itu, gue kan ngerasa apa sih? Gue ini kan kayak dibilang jarang ngumpul, jarang kayak gitu kan, kayak lu kerjaan lu ngapain? Itu jujur ya, gue kesel kalau lo kenapa lu nggak mau bantuin, bukan nggak mau, kayak jarang bantuin Farika video board gitu, karena kan lu di feed-nya. Nah itu gue
gue tuh itu tuh gue ceritakan ke Lintang, ke orang yang kayak yang kenapa ya kalau misalkan saat video gue atau kayak gimana gitu tuh gue kenapa nggak bisa ambil alih sih, kenapa karena gue ngerasanya mereka nggak percaya sama gue, jadinya nggak bisa full ini nih gitu. Kayak yang beberapa kali juga kayak salah mulu gitu. Gue tahu orang bodoh pasti, dan gue stres banget sih karena kayak kenapa sih gue nggak bisa, kenapa gue banyak banget gak bisanya, padahal ini yang TA gue kayak gitu. Sampai permasalahan apa ya, oh yang awal-awal banget gue krik bukan apa kan bukan sidang sembro kan, sembro gue gagal kan, pas sembro gue gagal, terus abis itu gue ngerasa kalian kayak yang meragukan gue dari gagalnya sembro gue, dan ya udah kalian gue nya kayak nggak serius, gue malah banget kan dari kalian yang nggak percaya sama gue. Terus gue cerita kan ke nyokap gue, karena nyokap gue ngerasa nih kayaknya ini anak lagi ada sesuatu nih gitu. Kayak gue udah cerita nih ke Lita gimana, dia juga anak kasih nasihat gitu, tapi menurut gue apa ya, gak ada yang bisa ngubah itu. Gue cuma pelontar gue udah cerita aja gitu, gue gak dapet gimana ya gue gitu. Terus akhirnya gue memutuskan untuk jadi itu bener-bener nyokap gue yang kayak, terus gue mau kemana, gue mau ngapain, terus bilang kayak, lu ngilang aja. Gue kayak gitu kan nyokap gue jelasin, akhirnya gue ceritain kayak gimana, yang kayak emang dari awal sebenarnya kelompok kalian gak mau gue dipinjal ya kan, pengennya Dandi ya kan, gitu. Iya, dari situ gue tuh udah benci banget sama Rena sebenarnya, kayak yang lah udah anjing itu kan gue sama Dandi bangsat, gue di mana kayak buang aja, daripada gue ngerasa emang gitu kayak gitu, tapi dipaksakan sampai akhir gitu. Maksud gue kenapa? Terus itu ya udah kan nyokap gue langsung bilang, emang nggak ada temenin kamu yang percaya bla bla gitu. Terus gue benar-benar pure ngomong ke nyokap gue belak-belakan, nggak ada teman yang bisa aku percaya di Polmed perempuan ya gitu. Gue tuh kayak yang nyokap gue nyebutin kan, Disti kali gue nyebut-nyebutin teman-teman gue, terus kayak nggak ada yang aku temen apa, mereka bukan teman aku, gue bilang kayak gitu lah, kayak yang mereka nggak ngebantu, mereka nggak gitu lah, gue bilang kayak gitu. Karena di situ gue ngerasa gue egois banget, gue beneran pengen mau lepas sih, gue pengen cabut aja deh dari Polmed, belum ada gue yang mau ninggalin TA gitu, gue pengen pindah kampus gitu. Terus abis itu yaudah kan gue bilang, sekarang paling ya siapa sih yang bisa dengerin gue, Lintang doang, aku tuh cuma punya teman Lintang doang gitu yang benar-benar bisa dengerin aku gitu kan. Terus nyokap gue bilang kayak yang ya udah sekarang maunya gimana, kalau misalkan emang kamu gak mau lanjut, coba kamu ngobrolin dulu sama Pak Azril, terus gimana cara urus apa sih surat apa pengunduran diri gitu kan. Gue beneran udah sampai ke kampus, sampai yang kayak gue setan kan sama Lintang, kita hari ini ke kampus ngambil surat gitu kayak iya nih gitu. Tapi nyokap gue pengennya ngobrol dulu sama Pak Azril gitu, sedangkan gue yang kayak ngapain anjing, gue takutnya makin besar masalahnya. Terus itu ya udah ayo gue ngambil surat pengunduran di BAKPK dan lain-lain. Pas sampai rumah nyokap bokap gue malah punya pikiran lain, pengennya mereka berdua aja lah yang ngobrol sama Pak Azril. Terus gue nggak bisa, ini tambah gede lagi. Aku jelasin ke mereka, ya mau kita pengen tahu dari Pak Azrilnya kayak gimana, masa kamu gini-giniin, terima aja bla gitu. Gue kayak, tapi emang gue salah juga gitu, gue banyak salahnya karena kayak mungkin gue santai-santai apa kayak gimana gitu. Itu sahabat mereka mah, gue bilang gitu. Terus dia udah gue disuruh sholat istihoroh kan, gue disuruh sholat istihoroh gimana dapetnya. Terus kayak 3 hari gue tuh dapet mimpi kayak yang tiba-tiba gue udah wisuda gitu. Itu kan tanda banget kan ya, teman emang lu harus ketemu itu. Terus gue kayak sama Lintang lagi tuh, kayak tandanya ya udah akhirnya udah kayaknya ini tandanya gue lanjut seperti apanya nanti. Ya udah gue tuh yang kayak apa bisa sampai sekarang tuh emang gue lega banget gitu. Akhirnya gitu. Dan nyokap gue yang kayak Kalau gue yang temenin gue banget pas mental breakdown itu tuh kayak masih bener-bener dia berdoa jadi kita punya satu orang yang dia jaga-jaga bener yang kayak ini emergency gue banget nih. Dia tuh bener-bener sampai yang kayak udah pergi ke Lebak Bulus jemput gue naik motor, udah ayo pulang, nggak bener lu di sini gitu, lu seginiin gitu. Gue juga terus kayak udah nggak bener lu di sini, udah ayo ikut gue ke Dirga aja. Ayo yang gue dibawa ke Dirga, gue dibikin nasi goreng sama Dirga, gue dibeliin martabak sama Sharon sama kopi, kayak udah kali jualan gitu. Jadi sih itu parah banget, separah itu. Dan iya sih yang peduli waktu itu Ken sama Rehan doang sih gue yang bener-bener perhatiin gue banget. Kayak Rehan tuh ngasih ini banget, info banget nih kan. Dan juga begitu juga gue dari Gadok kan, emang harus Lebak Bulus. Kalau nggak udah nih, lu di samping aja, dia di rumah samping, kayak nggak apa-apa gitu. Suka baik banget Rehan.
Makanya sebaik itu anjir. Nggak bisa dikontrol banget. Nyindir boleh, langsung nih depan mata gue nih. Ngobrol, ayo. Kalau misalkan lu di Polmed nih, gue di FC gitu. Nggak boleh. Jangan deh. Parah banget. Kalau dulu sih ngeledekin gue yang cowok-cowok masalah itu mah ya udahlah ya, nanti itu bercanda. Ini kayak tolonglah lagi ini arahnya lagi sensitif banget, tuh jangan gitu dulu gitu. Gue tahu mulut lo nggak bisa dikontrol, tapi kalau saya emang mulut lo nggak bisa dikontrol, minimal lo diem aja gitu. See you di dunia kerja. Apa Apa? apa Tabur tua ya. oh apa yang lo Tabur kabur kan ke kiri lo. diri lo sendiri iya tuh. Jadi jangan deh, jangan keseringan kayak gitu. Apalagi ntar lu di dunia kerja lu ya, lu kayak gitu.